Oke, berjumpa lagi dengan saya Jo di channel Sekilas Kembang dan Buah, channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian. Sebentar lagi kita putar-putar ya, kita nggak mungkin bawa dia ke ini ya, ke kebun-kebun. Jadi ya, kebetulan ini dia lagi mau mandi, jadi sambil menunggu air hangatnya matang, nanti kita kasihkan dulu ke mamanya ya. Baru kita mulai ya, pemirsa ya. Sorry ya, maaf ini apa namanya, karena ya kebetulan nggak ada yang jaga, jadi saya harus gantian ya. Jadi kalau ada mamanya ngapain, saya yang handle itu. Begitu juga yang lain, jadi memang harus begitu. Gantian ya, kecuali bagi yang punya ART ya, enak kalau punya ART. Hai dulu. Hai. Oke, baik pemirsa, si Alder sudah dihandle mamanya lagi. Baik pemirsa, mumpung nanti keburu malam ya, kita langsung aja ke beberapa tanaman yang hari ini akan kita lakukan perawatan. Oke, ya. Oke, jadi hari ini kita akan, ini ada air cucian beras tadi ya sedikit, daripada dibuang, jadi saya kumpulkan aja di sini tadi sama si Alder. Kemudian ini ada pupuk organik cair yang sudah lumayan lama ini, Ini adalah teh dari Kohe ini ya. Dulu saya bikin ini ya, saya bikin teh Kohe kambing kalau tidak salah ini. Ini nggak ada takaran kebetulan ya. Kita ini aja deh, kira-kira aja ya. Oke, baik, ini kira-kira 100 ml nih. Nah, ini menurut kebiasaan saja ya, kira-kira 100 ml. Lalu kita aduk saja ya, ya, 100 ml POC Kohe kambing plus air cucian beras setengah liter ini nanti akan kita campurkan lagi dengan 5 liter air ya, 5 liter air, baru nanti kita kocorkan sama rata ke beberapa pokok tanamannya. Oke ya. Oke, baik pemirsa, ini akan kita berikan ke pertanaman cabai yang kita ini sudah lama banget ya, udah hampir 1 tahun ini cabainya. Nah, pemirsa, yang cabai yang ini, jadi cabai yang ini pemirsa, ini umurnya sudah 2 tahun ya. Dan tanaman ini sempat kita potong ini ya, kita pangkas, kita potong habis dan tumbuh lagi ininya, tunasnya, dan tunas yang tumbuh itu sekarang seperti ini ya, seperti ini, dan masih bisa berproduksi. Ada berapa pohon ya? Ada 4 pohon masih, dan buahnya masih lumayan ya, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga itu cukup lumayan lah, dengan umur tanaman yang setua ini. Baik pemirsa, sekarang saya akan fokus ke materi utama kita. Jadi karena di thumbnailnya itu tanaman tomat ya, jadi kita akan fokus hari ini merawat tanaman tomat yang kita jadikan juga sebagai kelinci percobaan atau objek uji coba kita terhadap beberapa perlakuan pupuk, kemudian beberapa perlakuan pemeliharaan yang kita kerjakan termasuk hari ini. Oke, kita langsung ke posisi tomatnya aja langsung ya. Oke pemirsa, ini adalah tanaman tomat yang kita tumbuhkan di media sekam ya, murni sekam, dan perlakuannya adalah kita tambahkan pemberian pupuk ya, dan rutin kita berikan pupuk organik ya. Nih ada 3 pohon ini, yang sebelah sini ini sekarang sudah mulai berbunga, walaupun agak terlambat dari yang menggunakan perlakuan media kompos dari limbah dapur ya pemirsa ya. Oke, enggak apa-apa ya, ini kita akan berikan nutrisinya ya.
Oke. Satu lagi. Ya pemirsa, kita sudah memberikan tadi pupuk terhadap 3 tanaman atau 3 pokok tanaman tomat yang menggunakan media sekam ya. Kita menggunakan media sekam murni yang memang perlakuannya kita tambahkan pupuk. Nah, yang lainnya, yang ini ada sekitar 4 pohon yang sudah berbuah ini. Ini yang sudah berbuah ini tidak kita pupuk ya, tidak kita pupuk karena memang kesepakatan dari awal ini akan kita lihat pertumbuhan serta perkembangannya sampai proses pembuahannya ini tanpa menggunakan pupuk apapun. Kesepakatannya dari awal itu. Jadi yang 1, 2, 3, 4 yang ini yang sudah berbuah ini ya, ini yang sudah berbuah ini memang tidak menggunakan pupuk apapun, baik kimia maupun organik ya. Ya, jadi ini murni unsur haranya kita andalkan dari ininya ya, dari media komposnya. Gitu ya pemirsa ya. Dari beberapa referensi dan informasi yang saya dapatkan dari kanal-kanal YouTube yang membahas pertomatan ya, dan dari beberapa artikel yang membahas bagaimana cara merawat tanaman tomat agar buahnya bisa lebih lebat dari biasanya ya. Nah, proses perawatan itu yang menjadi inti dari informasi yang akan kita lakukan pada hari ini. Oke, jadi pemirsa, kalau kita melihat tanaman tomat yang ada di hadapan kita ini, masih banyak sekali tunas-tunas air yang belum kita buang ini pemirsa ya. Nah, ini adalah salah satu, ini seperti ini nih. Ini namanya tunas air ya pemirsa ya. Ya, seperti ini. Kemudian ini juga. Kemudian ini juga. Nah, pemirsa, tunas-tunas air inilah yang harus kita buang ya ketika tanaman tomat kita sudah memasuki masa generatif seperti ini. Ini ya pemirsa, ini tunas airnya kita buang. Oke, banyak sekali ini tunas airnya. Nah, kenapa harus kita buang tunas-tunas air ini pemirsa? Jadi sederhananya tunas-tunas air ini kan membutuhkan nutrisi ya pemirsa ya. Jadi sementara kita ingin tanaman tomat ini mengeluarkan buah yang banyak ya. Nah, jika ingin fokus terhadap buahnya, berarti pertumbuhan vegetatif dari tunas-tunas air ini harus kita hentikan supaya nutrisi atau suplai nutrisi yang berasal dari akar yang naik ke atas tanaman ini bisa lebih fokus untuk digunakan atau dimanfaatkan untuk proses pembentukan buah ya pemirsa ya. Itu sih intinya sebenarnya kenapa tunas-tunas air ini harus dibuang. Jadi intinya adalah persaingan ya. Ya, jadi prinsipnya adalah menghindari persaingan di dalam tanaman ini sendiri ya. Kemudian daun-daun yang sudah tidak produktif di bawah, yang di paling bawah ini bisa kita buang ya. Seperti yang ini bisa kita potong aja yang sudah tidak produktif dan kita sisakan persis beberapa daun di di bawah tangkai buahnya. Nah, itu dia pemirsa yang bisa kita lakukan dalam upaya membuat tanaman tomat kita ini bisa berbuah lebih lebat ya. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama bisa kita lakukan adalah membuang daun-daun yang sudah tidak produktif di bagian bawah. Yang kedua adalah membuang tunas air yang tumbuh di tanaman tomat kita. Kemudian beberapa hal lain yang juga bisa dilakukan dalam upaya membuat tanaman tomat kita ini bisa lebih berbuah lebat. Setelah melakukan perempelan, ini bisa kita lakukan pemupukan. Baik pemirsa, jadi itu yang bisa saya bagikan sore hari ini. Sudah mulai gelap, udah mau maghrib. Jadi ngomongnya agak terburu-buru juga. Mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bisa bermanfaat tetap mereka dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.